Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, saya Pastor Nelson Burini mau menyampaikan renungan tentang cinta dan kasih. Tema renungan saya adalah cinta manusia versus kasih Bapa. Tentu Bapa di sini adalah Bapa yang ada di sorga. Setiap kita punya cinta, dan cinta itu selalu menjadi kebanggaan semua manusia, entah laki-laki atau perempuan, khususnya generasi muda yang pertama kali jatuh cinta terhadap sesamanya, ya, lawan jenisnya, selalu menikmati cinta itu bagaikan bunga yang ada di padang. Ya, saudara, itu yang dialami oleh kita manusia, khususnya yang masih muda dan yang sudah dilewati oleh orang-orang tua yang sudah menikah. Saudara, rasa cinta itu melingkupi setiap perasaan hati manusia, sehingga ketika membangun hubungan dengan orang yang dicintainya, cinta itu menjadi alasan utama untuk mempertahankan hubungan. Apapun resikonya, cinta itu kadang menjadi alasan utama untuk mempertahankan hubungan. Sehingga seringkali manusia menjadikan cinta sebagai alasan untuk bersumpah, berjanji kepada pasangannya, baik hidup ataupun mati. Tetapi kadang kita temukan ada begitu banyak orang yang menggunakan cinta dan mengungkapkan janji atau sumpah, tetapi ternyata mengingkari setiap sumpah dan janjinya. Apakah ini disebut dengan cinta? Atau sekedar perasaan pelampiasan cinta semata? Apakah ini cinta yang bertahan untuk seumur hidup atau cinta yang dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu saja, dalam situasi-situasi yang baik-baik saja? Inilah yang terjadi pada kehidupan manusia. Begitu banyak orang katanya membangun hubungan dengan pacarnya, mempertahankan hubungan dengan suami, dengan istri, tetapi dalam perjalanan hubungan itu ada yang berpisah, entah memang karena alasan yang beragam-ragam, ya. Ada yang pacaran dan putus, kemudian pacaran lagi dan putus lagi, dan mau menikah susah sekali, sulit sekali. Rupa-rupanya cinta itu seperti tidak punya kekuatan yang besar untuk membuat orang itu bisa mempertahankan hubungan dengan pasangannya. Ataukah mungkin memang orang itu yang tidak mengerti apa arti atau apa fungsi daripada cinta itu? Ataukah dia hanya menggunakan cinta sesuai dengan keinginannya semata-mata dalam situasi-situasi yang dia inginkan saja? Ya, tentunya situasi-situasi baik yang dia inginkan. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti orang tersebut, ya, tidak memahami fungsi cinta yang sebenarnya. Sebaliknya, ada begitu banyak orang yang pintar, yang bijaksana, yang cakap, menggunakan cinta itu sebagai alasan untuk mempertahankan keluarga atau hubungan pacaran sampai menikah, atau hubungan suami istri sampai ditinggal meninggal oleh pasangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, cinta itu bukanlah sarana yang gampang dipergunakan dan mudah dibuang, atau alat yang gampang dimain-mainkan saja, saudara. Cinta itu bukan HP yang dipakai dan tiba pada waktunya dia rusak, dibuang, dan beli lagi HP yang baru. Cinta itu bukan makanan yang kita tidak suka kita buang karena ya tidak sesuai dengan selera kita. Cinta itu bukan baju yang kita pakai lalu kemudian sudah kusam kita buang lalu kita beli yang baru. Cinta itu adalah perasaan yang Tuhan tanam di dalam hati kita untuk kita berikan kepada pasangan kita, kepada orang yang kita cintai, dan sifatnya itu
panjang, berlakunya dalam masa yang panjang. Saudara, banyak orang menggunakan cinta hanya untuk sekedar mengisi waktu hidupnya saja. Makanya banyak orang yang gagal membangun rumah tangga, banyak orang yang pacaran dan putus dan kemudian tidak berhasil menikah, karena mereka berpikir bahwa menggunakan cinta itu sesuai dengan maunya dia. Padahal harusnya kita mengerti bahwa fungsi cinta itu membuat kita memahami apa artinya membangun hubungan. Memang cinta selalu berbenturan dengan aturan-aturan manusia. Bila anak muda mencintai seorang anak muda yang lain, ya, lalu kemudian rencana menikah dan ternyata tidak jadi menikah, dan menikah dengan yang lain, maka cinta itu berbenturan dengan kehendak Allah, ya, kehendak Bapa di sorga. Ini yang kita mesti paham, bahwa cinta sifatnya bisa bertahan panjang, tetapi bisa berhenti fungsinya kepada orang yang tidak tepat. Atau cinta juga bisa digunakan untuk orang yang salah sasaran. Itulah fungsi cinta yang memang manusia seenaknya menggunakannya. Itulah kita manusia. Satu sisi kalau kita pahami cinta dari sisi kita manusia, ya, cinta itu biasanya kita anggap sebagai alasan untuk kita membangun hubungan, dan harapan kita adalah hubungan itu bisa berjalan oleh karena cinta itu ada. Cinta itu kuat. Tetapi ternyata fakta membuktikan bahwa cinta yang ada pada kita, yang kita gunakan dan selalu di dalam hubungan ternyata gagal, ya, yang masih pacaran dan membangun hubungan ke depan untuk menikah, ternyata tidak jadi menikah dengan pacarnya dan menikah dengan yang lain. Ternyata cinta ini, ya, bertolak belakang atau menjadi lawan daripada kasih Bapa. Saudara-saudara, kasih Bapa itu berbeda sekali dengan cinta yang ada pada kita. Kalau kita mencintai seseorang, ada batasnya. Makanya tadi saya kasih gambaran bahwa orang pacaran bisa putus. Berarti cinta dalam waktu pacaran itu selesai ketika dia putus. Lalu cinta itu beralih kepada yang lain. Tapi kasih Bapa tidak seperti itu. Cinta mengandung syarat untuk kepentingan kita. Cinta mengandung syarat untuk apapun yang kita rancangkan. Cinta mengandung syarat untuk apapun yang kita inginkan. Tetapi kasih Bapa tidak mengandung syarat untuk kepentingan kita. Kasih Bapa hanya mengandung syarat ketika kita menerima pribadi yang satu, yaitu Kristus itu sendiri. Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Dia, maka kasih-Nya, ya, tidak akan berlalu, tidak akan hilang dari hidup kita. Makanya ada satu ayat firman Tuhan berkata bahwa apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniayakah? Penderitaankah? Kemiskinankah? Kelaparankah? Semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang ada pada kita, yang kita gunakan, yang kita bangun, yang kita jalani dengan cinta, semuanya bisa memisahkan kita. Jadi cinta bisa diputuskan ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk membatalkan cinta kita kepada sesama. Tetapi perhatikan saya, kasih Bapa kepada kita tidak ada satu alasan pun yang bisa membatalkan kasih-Nya kepada kita. Ya, tidak ada satu alasan pun yang bisa membatalkan kasih-Nya kepada kita, kecuali kita sendiri yang meninggalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kecuali kita murtad. Kalau kita murtad berarti kita memutuskan kasih itu sendiri. Bukan Bapa yang memutuskan. Beda halnya antara cinta kita yang ada pada kita sebagai manusia, yang kita aplikasikan atau yang kita gunakan untuk sesama kita, pacar atau suami kita, kita bisa putuskan cinta itu. Kita bisa putuskan hubungan itu. Itu kembali kepada kita. Tetapi beda antara kita dengan Bapa. Bapa tidak punya hak untuk memutuskan kasih-Nya kepada kita, kecuali Dia melihat alasannya ada pada kita. Alasannya adalah kalau kita murtad. Itu Dia berhak untuk memutuskan hubungan itu. Tetapi perhatikan, Dia tetap menyatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita. Kalau kita murtad, kita kehilangan kasih Bapa, ya. Lalu kemudian kita percaya lagi kepada Dia, betul-betul ada dalam anugerahnya. Oleh karena Dia mengasihi kita, Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita kembali, maka kita terhubung kembali dengan Bapa. Hubungan kita
ada di dalam kasih Bapa. Ya, bedanya antara cinta dan kasih Bapa. Kalau kita pahami hal ini, kita akan mengerti kenapa kita hidup bagi Kristus. Dan kenapa kita diizinkan untuk mengasihi sesama manusia. Saudara yang terkasih, kalau ada suami istri, keluarga yang mencintai, suami mencintai istri, istri mencintai suami, jangan mencintai dengan cinta yang ada padamu. Cintai dia dengan kasih yang ada padamu. Karena engkau mencintai dia dengan kasih yang ada padamu, maka engkau tidak punya niat jahat untuk meninggalkan dia. Tidak ada niat jahat untuk selingkuh. Tidak ada niat jahat untuk bermain-main dengan pria atau dengan wanita lain. Engkau tidak akan pernah merencanakan untuk memiliki wanita idaman lain, will atau pil, pria idaman lain. Engkau pasti akan setia. Kalau engkau mencintai istrimu dengan kasih Bapa, engkau pasti setia. Sampai kematian, sampai engkau meninggal. Tapi kalau engkau sekedar mencintai dia dengan cinta yang ada padamu, percayalah. Satu waktu engkau akan mengalami tantangan besar dalam keluargamu, dan engkau akan tawar hati, dan engkau berpikir untuk meninggalkan dia. Kenapa? Karena engkau hanya menggunakan kekuatan cinta yang ada batasnya di dalam hidupmu. Kalau seandainya engkau menggunakan kasih Bapa yang tidak ada batasnya dalam hidupmu, apapun yang terjadi, risiko apapun yang terjadi, engkau akan bertahan. Mempertahankan keluargamu, mempertahankan hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, dan engkau akan hidup menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan engkau hidup di dalam kasih yang tidak ada batasnya, engkau hidup di dalam kasih yang kekal. Milikilah kasih Bapa yang kekal di dalam hidup saudara, supaya pasanganmu, ya, kalau engkau pacaran misalnya ingin menikah, ya, jalani, ya, hubungan pacaran itu dalam keseriusan dengan syarat di dalam kasih Bapa, supaya ketika engkau masuk dalam pernikahan, engkau betul-betul hidup dalam perjanjian pernikahan yang benar. Engkau tidak akan pernah cerai dan tidak akan pernah meninggalkan anggota keluargamu, tidak akan mencampakkan mereka dalam keadaan apapun. Engkau akan setia sampai Tuhan memanggil engkau kembali. Dan untuk suami istri, pertahankan keluargamu dengan kasih Bapa. Jangan hanya dengan cintamu semata. Karena cinta sebatas perasaan adanya di jiwa, tetapi kasih adanya di roh Allah itu sendiri. Karena Allah itu kasih, di dalam kebenaran Anda memiliki kasih untuk mengasihi orang yang Anda cintai. Sampai Kristus memanggil saudara kembali ke surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.